Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Masuk kerajaan gaib di tengah laut. Liburan di tengah laut menjadi ide spontan Rian dan teman-temannya, Dina, Arif, dan Maya, dengan kapal sewaan. Mereka berencana menjelajahi gugusan pulau kecil yang belum banyak diketahui orang. Di tengah malam, suasana berubah mencekam saat kabut tebal mendadak menyelimuti kapal mereka. Kompas yang mereka andalkan mulai berputar tanpa arah, sementara ombak menjadi tenang seperti kaca. Di kejauhan, mereka melihat sebuah pulau bercahaya keemasan. Tampak mengundang namun tidak tercantum di peta. Mungkin ini pulau tersembunyi yang belum terjamah, ujar Dina penuh semangat. Kapal diarahkan menuju pulau itu meski perasaan aneh mulai menyelimuti hati mereka. Di tengah perjalanan, suara-suara bisikan halus terdengar dari laut, membuat mereka saling bertatapan dengan ekspresi cemas. Saat akhirnya mencapai pulau, mereka terkejut melihat sebuah gerbang besar terbuat dari batu karang yang dihiasi ukiran asing. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan di atas gerbang itu tertulis sebuah kalimat dalam bahasa yang tidak mereka kenali. Rian menyentuh gerbang itu, dan sesaat kemudian, mereka mendengar bunyi dentuman keras, seolah seluruh lautan bergemuruh. Dentuman keras menggema, membuat mereka menoleh panik ke arah laut. Gerbang batu yang sebelumnya diam mulai bergerak perlahan, membuka jalan menuju sebuah lorong gelap dengan kabut tebal di dalamnya. Maya mencoba menghentikan Rian yang sudah melangkah masuk. Tetapi rasa ingin tahunya terlalu kuat. Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja, ujar Rian. Matanya terpaku pada lorong itu. Setelah ragu sejenak, mereka semua melangkah masuk. Udara di dalam terasa berbeda, seperti menekan dada mereka. Kabut pekat di dalam lorong perlahan tersibat, memperlihatkan jalan batu yang berkelok menuju sebuah istana besar di kejauhan. Istana itu berwarna hitam legam dengan atap runcing yang seolah menusuk langit. Suara bisikan kembali terdengar. Namun kali ini lebih jelas, "Selamat datang, tetapi kalian tak akan kembali." Arif yang sejak awal merasa gelisah mencoba meyakinkan mereka untuk mundur. Tetapi ketika ia berbalik, lorong yang mereka masuki telah hilang. Hanya kegelapan yang tersisa di belakang mereka. Kita terjebak, bisik Dina. Wajahnya pucat. Di kejauhan, suara langkah mendekat, membuat mereka semakin panik. Maya berbisik pelan. Apapun itu, kita harus terus berjalan. Langkah kaki itu semakin mendekat, mengiringi suara gemerincing seperti rantai. Mereka membeku ketika melihat sosok tinggi besar muncul dari balik kabut. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi kulitnya seperti batu karang, dan matanya bercahaya merah. Ia membawa tombak besar yang ujungnya memancarkan sinar redup kehijauan. "Beraninya kalian masuk ke wilayah kami." Suara beratnya menggema, membuat bulu kuduk mereka meremang. Rian mencoba menjelaskan bahwa mereka tersesat, tetapi makhluk itu hanya tertawa dingin. "Kalian telah melewati gerbang. Itu artinya kalian harus tunduk pada hukum kerajaan ini," ujarnya sambil mengetukkan tombaknya ke tanah. Cahaya hijau memancar, dan tiba-tiba rantai tak kasat mata melilit pergelangan tangan mereka, memaksa mereka berjalan mengikuti makhluk itu. Istana hitam itu semakin dekat. Arif, yang dari awal paling ketakutan, berbisik, "Bagaimana jika kita melawan?" Namun, saat ia mencoba melepaskan rantainya, ia berteriak kesakitan. Kulit tangannya melepuh seketika. "Jangan coba-coba melawan kehendak raja." Makhluk itu memperingatkan dengan nada dingin. Dina memandang Rian, berharap ia punya ide. Tetapi kali ini Rian hanya diam. Tatapannya penuh kecemasan. Mereka akhirnya tiba di depan gerbang istana yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka lihat. Batu hitam yang membentuk istana terasa hidup, seolah berdenyut dengan aliran energi gelap. Pintu istana perlahan terbuka, memperlihatkan aula besar yang dipenuhi patung-patung aneh dan tak bergerak. Penjaga yang membawa mereka berhenti di tengah aula, lalu memukul lantai dengan tombaknya. "Raja akan menemui kalian," katanya sebelum menghilang seperti asap. Dari balik kegelapan di ujung aula, muncul sosok yang membuat mereka terdiam ketakutan.
Raja itu berbentuk manusia, tetapi kulitnya berwarna biru kehitaman, dengan rambut panjang berkilauan seperti alga basah. Matanya memancarkan cahaya putih, menembus jiwa siapapun yang berani menatapnya. Ia mengenakan mahkota dari kristal yang memantulkan cahaya redup. Sementara suara gemanya memenuhi ruangan. "Kalian adalah tamu yang tidak diundang," ucapnya dengan nada dingin. Maya memberanikan diri untuk berbicara. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya tersesat." Raja itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya membuat tubuh mereka menggigil. Tidak ada yang datang ke kerajaan ini secara kebetulan. Kalian dipilih. Sebelum ada yang sempat bertanya, lantai di bawah mereka terbuka, dan mereka jatuh ke dalam ruang gelap yang tak berujung. Mereka mendarat di sebuah ruangan aneh yang tampak tak berbatas. Dindingnya seperti air yang memantulkan bayangan mereka. Tetapi bayangan itu bergerak sendiri. Terkadang tersenyum atau menatap dengan sorot mata menyeramkan. Di tengah ruangan, terdapat meja batu dengan 5 kursi. Salah satu kursi tampak sudah diduduki oleh sosok tak terlihat. "Tolong, lepaskan kami," teriak Dina. Namun, suara itu hanya menggema tanpa jawaban. Tiba-tiba, suara raja kembali terdengar. Tetapi kali ini tidak terlihat sosoknya. "Di sini, dosa-dosa kalian akan dinilai. Hanya mereka yang layak yang akan diizinkan meninggalkan tempat ini." Satu persatu mereka dipaksa duduk di kursi itu. Rantai tak kasat mata kembali melilit tubuh mereka. Bayangan di dinding mulai berubah, memperlihatkan adegan dari kehidupan mereka. Rian melihat bayangan dirinya memukul seorang pria saat remaja. Sementara Dina menangis melihat dirinya mengkhianati sahabatnya. Semua sisi gelap mereka diperlihatkan tanpa ampun. Setiap dosa membawa hukuman. Suara raja menggelegar. Satu kursi lagi mulai bergoyang. Dan perlahan, seorang pria tua yang tak dikenal muncul di sana. "Dia adalah hakim pertama kalian," bisik suara itu. Membuat mereka semakin panik. Pria tua itu memandangi mereka satu persatu. Kulitnya keriput seperti pohon tua, dan matanya memancarkan aura kehampaan. "Aku adalah penjaga dosa masa lalu," katanya dengan suara serak. Ia menuding ke arah Arif, membuat pria itu gemetar. "Kamu, anak muda, dosa pengkhianatanmu terhadap sahabatmu akan dibayar di sini." Arif memohon ampun, tetapi bayangan di dinding memperlihatkan dirinya mengambil uang dari tas sahabatnya saat SMA. Menyebabkan sahabat itu dikeluarkan dari sekolah karena dituduh mencuri. "Aku tidak sengaja," Arif berteriak. Namun, bayangan itu tidak peduli. Tiba-tiba, lantai di bawah Arif menjadi seperti pasir hisap. Tangannya mencoba meraih yang lain, tetapi ia tersedot masuk. Teriakan terakhirnya menggema di ruangan itu. Dina menangis terseduh-seduh. Sementara Maya mencoba menghiburnya meski tubuhnya sendiri gemetar. Rian mencoba tetap tenang dan memandang ke bayangan raja yang samar-samar muncul di dinding. "Apa yang kau inginkan dari kami? Mengapa kami harus dihukum seperti ini?" Namun, raja hanya tertawa kecil. "Setiap jiwa memiliki harga, dan kalian telah melewati batas. Kalian ada di sini untuk membayar." Setelah kepergian Arif yang tragis, suasana di ruangan itu semakin mencekam. Dina tak henti-hentinya menangis. Tubuhnya gemetar ketakutan. Maya mencoba menenangkan dirinya, tetapi kepanikannya tak dapat disembunyikan. Rian menggenggam tangannya, berusaha memberikan kekuatan meskipun hatinya sendiri hancur. "Kita harus tetap tenang," katanya, meski matanya tak bisa berpaling dari lantai tempat Arif tenggelam. Suara raja kembali terdengar. "Kali ini lebih dekat. Kalian mulai merasakan arti dari dosa-dosa kalian. Tetapi ini baru permulaan." Sebuah cermin besar muncul di tengah ruangan, memperlihatkan pantulan Maya. Namun, bayangan di cermin itu bukan dirinya yang sekarang. Maya melihat dirinya di masa lalu, saat ia memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadinya. Bayangan itu berbicara langsung padanya. "Kau pikir kebohonganmu tidak akan berbalik padamu? Di tempat ini, segalanya terbalas." Maya mencoba membantah, tetapi rantai di tubuhnya tiba-tiba terasa lebih berat. Menariknya mendekati cermin itu. Bayangan Maya di cermin keluar perlahan, menatapnya dengan senyum licik. "Aku adalah kamu, dan aku akan menggantikanmu di dunia luar." Maya berteriak histeris saat bayangannya masuk ke tubuhnya, membuatnya pingsan di lantai. Maya masih terbaring tak sadarkan diri, sementara Dina dan Rian hanya bisa menatap dengan ngeri.
Cermin itu kembali berubah. Kali ini memperlihatkan pantulan Dina. Bayangan Dina menunjukkan adegan saat ia meninggalkan ibunya yang sakit keras demi mengejar karir di luar negeri. Kau memilih ambisi daripada cinta. Apakah kau puas dengan pilihan itu? Suara dari cermin bertanya, membuat Dina menangis terseduh-seduh. Berhenti. Dia sudah cukup menderita. Rian mencoba melindungi Dina, tetapi rantai di tubuhnya mencegahnya bergerak. Bayangan Dina di cermin menyeringai dan berkata, penyesalan tak pernah cukup. Kau akan merasakan apa yang ibumu rasakan. Cermin itu pecah, dan serpihan kaca beterbangan, melukai Dina. Ia terjatuh ke lantai, menangis histeris sementara luka-lukanya terlihat seperti terbakar dari dalam. Rian berusaha meraih Dina, tetapi suara raja kembali terdengar. Setiap dosa meninggalkan bekas. Sekarang giliranmu. Rian. Tubuh Rian seketika terasa berat, dan lantai di bawahnya memunculkan pola-pola bercahaya yang menyerupai lingkaran sihir. Dina yang terluka hanya bisa berbisik, Rian, tolong jangan tinggalkan aku. Sebelum cahaya dari lingkaran itu membutakan pandangan mereka semua. Rian mendapati dirinya berdiri sendirian di sebuah ruangan putih yang kosong. Di hadapannya muncul sosok yang menyerupai dirinya sendiri, tetapi dengan mata hitam legam dan senyum dingin. Kau yang penuh rasa percaya diri. Berpikir bahwa kau selalu benar, tapi kau lupa bagaimana kau mengorbankan orang lain demi ambisimu. Sosok itu berbicara dengan nada penuh penghinaan. Bayangan itu memperlihatkan masa lalu Rian. Ia melihat dirinya memanfaatkan kelemahan teman-temannya untuk mencapai kesuksesan. Dalam salah satu adegan, ia mempermalukan sahabatnya di depan umum demi terlihat lebih baik di mata atasan. Kau menjadikan orang lain tangga untuk memanjat. Apa yang akan kau lakukan jika tangga itu hancur? Suara itu bertanya. Rian berteriak. Aku bukan orang itu lagi. Aku sudah berubah. Tetapi bayangan itu hanya tertawa. Perubahan tak berarti jika kau belum membayar dosa-dosamu. Bayangan itu melangkah maju, meraih leher Rian dengan tangan dingin seperti es. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kerajaan ini. Selamanya, Rian hanya bisa menatap ketakutan saat kegelapan perlahan menelan dirinya. Rian menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Dina sendirian bersama Maya yang masih tak sadarkan diri. Ruangan itu menjadi sunyi. Hanya suara nafas Dina yang terdengar. Tersengal di antara tangisannya, ia berteriak memanggil Rian dan Arif. Tetapi hanya Gema yang menjawabnya. Dina memeluk tubuh Maya yang terbaring lemas. Berharap ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tiba-tiba, ruangan itu mulai berubah. Dinding-dinding seperti cairan hitam mengalir, menghapus bentuk ruangan sebelumnya. Dina mendapati dirinya berada di sebuah taman yang aneh, di mana pohon-pohon memiliki cabang seperti tangan yang bergerak. Matahari palsu bersinar merah di langit, dan bunga-bunga memancarkan aroma busuk. Di tengah taman itu berdiri sebuah patung besar yang menyerupai raja. Tersenyum sinis. Dina, sebuah suara berbisik, membuatnya menoleh. Ia melihat Maya, yang sekarang telah terbangun, berdiri dengan ekspresi kosong. Namun, ada sesuatu yang salah. Mata Maya tidak lagi sama. Dina, kau tidak bisa lari. Kau harus menerima hukumanmu, ujar Maya dengan suara yang bukan miliknya. Dina mundur ketakutan, menyadari bahwa temannya telah berubah menjadi alat dari kerajaan ini. Dina berlari menjauh, mencari jalan keluar dari taman yang terasa seperti labirin hidup. Cabang-cabang pohon bergerak, mencoba menangkapnya. Sementara Maya mengejarnya dengan langkah lambat tetapi mengancam. Dina terus memanggil nama Maya, berharap temannya masih bisa diselamatkan. Namun, setiap kali ia berteriak, suara raja terdengar menggema. Tak ada yang bisa kau lakukan untuk mereka. Pilihanmu hanya antara menerima atau melawan. Akhirnya, Dina menemukan sebuah altar kecil dengan lilin yang menyala di tengah taman. Di atas altar itu terdapat sebuah buku besar yang tampak kuno, dengan huruf-huruf yang tidak ia mengerti. Ketika ia menyentuhnya, suara raja muncul tepat di belakangnya. Itu adalah kitab perjanjian. Kau bisa menyerahkan jiwamu untuk menyelamatkan teman-temanmu, atau kau semua akan menjadi milikku. Dina menatap raja dengan tatapan marah dan putus asa. Mengapa kau melakukan ini pada kami? Kami tidak pernah ingin datang ke tempat ini. Raja hanya tertawa pelan. Kalian datang karena jiwa kalian memanggilku. Setiap dosa membawa jiwa lebih dekat ke kerajaanku. Sekarang, pilihlah. Dina menatap buku itu.
Hatinya penuh keraguan. Jika ia menandatanganinya, apa yang akan terjadi padanya? Dina berdiri di depan altar. Tangannya gemetar. Maya, yang kini bukan lagi dirinya, berdiri di kejauhan dengan mata tajam seperti elang. Menunggu keputusan Dina, Raja tersenyum penuh kemenangan. Mengetahui bahwa Dina berada di ujung pilihan yang mematikan. Aku akan menandatangani ini. Tapi kau harus melepaskan mereka. Dina berteriak. Air matanya mengalir deras. Raja mendekat, menyentuhkan tangannya yang dingin ke pundak Dina. Jika itu maumu, maka mereka akan bebas, tetapi ingat, kau akan menjadi bagian dari kerajaanku selamanya. Dina mengambil pena yang muncul di atas altar. Memandangi buku itu sekali lagi. Tinta yang digunakan tampak seperti darah segar. Menetes perlahan dari pena. Dengan satu tarikan napas, ia menuliskan namanya. Seketika, taman itu bergetar hebat. Maya jatuh pingsan di tempat, dan angin kencang meniup keluar api dari lilin-lilin di altar. Dina merasakan tubuhnya menjadi ringan. Lalu tiba-tiba kakinya ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Janji telah dibuat. Suara raja menggema saat Dina perlahan tenggelam ke dalam kegelapan, meninggalkan taman itu menjadi hening kembali. Maya membuka matanya perlahan. Merasa seolah-olah baru saja bangun dari mimpi panjang yang mencekam. Kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa berat. Ia mendapati dirinya masih berada di taman. Tetapi suasana telah berubah. Pohon-pohon yang sebelumnya menyeramkan kini tampak membatu. Dan langit merah mulai memudar menjadi kelabu. Ia memanggil nama Dina. Tetapi tidak ada jawaban. Saat Maya mencoba berdiri, ia melihat jejak kaki yang tampaknya mengarah ke altar di tengah taman. Jejak itu terasa familiar, seolah Dina baru saja melewatinya. Dina, di mana kamu? Teriak Maya. Tetapi hanya gema suaranya yang menjawab. Ketika ia sampai di altar, ia melihat buku besar yang terbuka di sana, dengan nama Dina tertulis di tinta merah yang tampak seperti darah. Maya terdiam sejenak, merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. Ia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dina, apa yang telah kau lakukan? Bisiknya. Sebuah suara lembut yang tak asing lagi terdengar di belakangnya. Maya, aku melakukannya untuk menyelamatkan kalian. Maya berbalik, tetapi hanya mendapati bayangan Dina yang perlahan menghilang ke udara. Ketika Maya masih memproses kejadian di altar, ia mendengar suara langkah berat mendekat dari arah belakang. Dengan jantung yang berdebar, ia berbalik dan melihat Rian berjalan perlahan. Wajahnya terlihat kelelahan tetapi utuh. Maya langsung berlari menghampirinya. Rian, kamu kembali. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya penuh kecemasan. Rian menatap Maya dengan mata kosong. Suaranya pelan dan terdengar jauh. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa seperti berada di tempat yang gelap. Tapi kemudian aku mendengar suara Dina. Dia memanggilku, menyuruhku kembali. Dia menyelamatkan kita. Maya terkejut mendengar itu. Dan ia menjelaskan tentang nama Dina di buku perjanjian di altar. Mereka sadar bahwa Dina telah mengorbankan dirinya agar mereka bisa bebas. Tetapi pertanyaan besar menghantui mereka. Apakah mereka benar-benar bebas? Rian memegang tangan Maya erat-erat, bertekad untuk menemukan jalan keluar dari tempat mengerikan ini dan membawa Dina kembali. Apapun risikonya. Maya dan Rian mulai menjelajahi taman yang tampaknya tak berbatas. Mencoba mencari pintu keluar. Suasana mulai berubah semakin aneh. Langit kelabu kini dipenuhi awan hitam berkilauan seperti logam. Dan suara bisikan halus mengelilingi mereka dimanapun mereka pergi. Rian merasakan sesuatu yang tak beres. Kita harus berhati-hati. Tempat ini masih menjadi bagian dari kerajaannya, katanya dengan nada serius. Di kejauhan, mereka melihat sebuah gerbang besar yang tampak seperti jalan keluar. Namun, setiap kali mereka mencoba mendekatinya, gerbang itu tampak semakin jauh. Maya menyadari bahwa mereka berjalan di tempat, dikelilingi oleh ilusi yang semakin mempermainkan pikiran mereka. Ini seperti jebakan. Kita tidak akan bisa keluar kalau hanya berjalan, kata Maya. Rian berhenti dan melihat sekeliling. Ia ingat sesuatu yang pernah dikatakan Dina tentang melawan kegelapan dengan cahaya. Ia menarik lilin yang ia temukan di altar sebelumnya, lalu menyalakannya dengan korek kecil yang ada di sakunya. Ketika nyala api muncul, ilusi di sekitar mereka mulai runtuh.
Dan gerbang yang sebelumnya jauh kini berada tepat di depan mereka. Ini dia. Maya, kita bisa keluar dari sini, ujar Rian penuh harap. Maya dan Rian berdiri di depan gerbang besar itu. Ukirannya begitu rumit, penuh dengan simbol aneh yang seolah bergerak di bawah cahaya lilin. Di atas gerbang tertulis sebuah kalimat dalam bahasa asing. Tetapi entah bagaimana, mereka memahaminya. Hanya yang rela kehilangan segalanya yang bisa melewati ini. Maya menatap Rian dengan ragu. Apa maksudnya? Apakah ini ujian terakhir? Rian mendekati gerbang dan menyentuhnya. Seketika, suara raja bergema di udara, menggetarkan seluruh taman. Kalian telah menunjukkan keberanian, tetapi untuk benar-benar bebas, kalian harus meninggalkan sesuatu yang paling berharga bagi kalian. Apakah kalian siap? Lilin di tangan Rian bergetar, hampir padam oleh hembusan angin yang tiba-tiba. Maya merasa hatinya memberontak. Kami hanya ingin keluar. Kami tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, teriaknya. Raja hanya tertawa. Jika kau merasa sudah kehilangan segalanya, maka kau tidak akan keberatan menyerahkan jiwamu sepenuhnya. Masuklah, dan buktikan keberanian kalian. Perlahan, gerbang itu mulai terbuka, mengungkap jalan gelap yang tampaknya tak berujung. Maya dan Rian melangkah ke dalam lorong itu dengan ragu. Suara langkah mereka menggema panjang, menimbulkan perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Udara di dalam terasa berat, dan kegelapan begitu pekat sehingga lilin di tangan Rian menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di sepanjang jalan, bayangan Dina muncul dan menghilang di dinding lorong, seperti memandu mereka ke suatu tempat. Apakah itu benar-benar Dina? Bisik Maya. Matanya terus memperhatikan bayangan yang bergerak. Rian mengangguk kecil. Meskipun ia sendiri tidak yakin. Aku rasa dia mencoba membantu kita. Kita harus terus maju. Namun, langkah mereka semakin berat. Seolah ada kekuatan yang menarik tubuh mereka ke bawah. Maya hampir terjatuh. Tetapi Rian menangkapnya. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah ruangan besar yang kosong. Hanya diterangi oleh obor yang tergantung di dinding. Di tengah ruangan, Dina berdiri. Tubuhnya bersinar samar. Kalian tidak seharusnya datang ke sini, katanya dengan suara lembut namun tegas. Maya melangkah mendekatinya. Air mata mengalir di pipinya. Kami tidak bisa meninggalkanmu di sini, Dina. Dina hanya tersenyum tipis. Aku sudah memilih. Sekarang giliran kalian memilih. Kembali ke dunia atau tetap bersamaku. Dina memandang mereka dengan tatapan penuh kasih, tetapi juga dengan kepastian bahwa pilihannya sudah bulat. Aku telah menandatangani perjanjian. Jiwa kalian sudah bebas. Jangan sia-siakan itu, katanya sambil menunjuk ke sebuah pintu kecil di belakang ruangan. Pintu itu tampak rapuh, tetapi cahaya terang memancar dari baliknya. Itulah jalan keluar kalian. Rian memandang Dina dengan penuh rasa bersalah. Kami tidak bisa meninggalkanmu. Kami datang sejauh ini untuk membawamu kembali. Dina menggeleng. Jika kalian tetap di sini, Raja akan mendapatkan lebih banyak dari kita. Pergilah sebelum dia kembali. Maya memegang tangan Dina erat-erat, berusaha menahan isak tangisnya. Kau tidak pantas berada di sini sendirian. Kau tidak bersalah. Namun, sebelum Maya bisa berkata lebih jauh, lantai ruangan mulai retak, dan suara raja kembali menggema. Aku tidak pernah mengizinkan kalian untuk pergi. Jiwa kalian adalah milikku. Angin kencang berputar di dalam ruangan, mengangkat pasir hitam yang membuat mereka sulit bernapas. Dina melepaskan tangan Maya dan berteriak, "Pergilah, aku akan menahan dia." Maya dan Rian terpaksa berlari menuju pintu kecil yang disebut Dina sebagai jalan keluar. Tetapi hati mereka terasa berat meninggalkan temannya. Dina berdiri di tengah ruangan yang retak, menghadapi bayangan besar yang mulai muncul dari kegelapan. Raja gaib telah menampakkan wujudnya. Sosok setengah manusia dengan tanduk menjulang dan mata menyala seperti bara. Berani sekali kau menantangku. Raja menggeram. Suaranya menggelegar hingga dinding ruangan berguncang. Dina berdiri tegak. Meski tubuhnya gemetar, aku tidak akan membiarkanmu mengambil mereka. Jika kau ingin sesuatu, ambillah aku sepenuhnya, teriak Dina dengan penuh keberanian. Raja tertawa. Suaranya seperti ribuan pisau yang menyayat telinga. Kau sudah menjadi milikku. Anak bodoh, tapi aku tidak puas hanya dengan satu jiwa. Sementara itu, Maya dan Rian mencapai pintu.
Tetapi mereka tidak bisa membukanya. Ada sesuatu yang menghalangi. Seru Rian. Panik. Maya menoleh ke arah Dina dan melihat temannya melawan raja dengan sisa kekuatannya. Kita tidak bisa meninggalkan dia seperti ini. Maya berkata, meskipun Rian mencoba menariknya pergi, jika kita kembali, semuanya akan sia-sia. Tetapi Maya tak peduli. Ia berlari kembali ke ruangan itu dengan tekad yang membara. Maya berlari ke arah Dina yang hampir jatuh ke tanah. Tangannya terentang untuk membantu. Dina, kita bisa melawan ini bersama, katanya. Air matanya mengalir deras. Dina menatap Maya dengan penuh kepedihan. Maya, kau harus pergi. Aku sudah menyerahkan semuanya untuk kalian. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Maya mengguncang kepala. Menolak menyerah. Kalau kau tinggal, aku juga tinggal. Kita adalah teman. Dina. Raja tampak semakin marah. Kalian semua bodoh. Tak seorang pun keluar dari kerajaanku tanpa kehendakku. Dengan suara gemuruh, Raja menyerang dengan bayangannya yang tajam seperti pisau. Namun, Rian muncul dengan lilin yang menyala, melemparkan cahayanya ke arah Raja. Bayangan itu mundur, dan Raja mengerang kesakitan. Cahaya ini. Tidak mungkin, teriaknya. Suaranya penuh kebencian. Dina menyadari apa yang harus dilakukan. Ia mengambil lilin itu dan berdiri di depan Raja. Jika ini caranya, maka biarlah aku menjadi cahayanya. Dengan keberanian terakhir, Dina melempar lilin itu ke tubuh Raja. Api menyala terang, melahap seluruh ruangan dalam cahaya yang menyilaukan. Maya dan Rian ditarik oleh kekuatan besar menuju pintu. Dan sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi, mereka sudah berada di atas perahu, terapung kembali di laut yang tenang.